pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, persembahkan intensi kita masing-masing. Apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan selama misa ini? Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita, intensi kita. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang mengadakan perjalanan hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita yang mengadakan perjalanan entah lewat darat, laut, udara. Kita mohon bimbingan Tuhan ke atas mereka semua. Secara khusus konfrater kami, Pater Sans, yang 45 tahun dia kerja sebagai formator di sini, di Kubu, Novisiat Kubu, dan dia ditugaskan oleh Provinsi Ruteng untuk studi ambil hukum gereja di Roma. Dan hari ini, pagi ini, dia ke Labuan Bajo, Jakarta, dan terus ke Italia, ke Roma. Semoga perjalanannya berjalan lancar, tiba dengan selamat di tempat tujuan, dan sukses dalam studinya. Kita juga berdoa mohon berkat Tuhan untuk keluarga besar Siraman Rohani di mana saja, khususnya di Australia, Amerika, di Jakarta, di Surabaya. Juga berdoa untuk para penderma kami di provinsi ini, di Provinsi Ruteng, secara khusus di Novisiat Sang Sabda Kubu. Semoga Tuhan senantiasa memberi para penderma kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam berusaha. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Maria Winata, Pater Gores Miti, konfrater kami yang lagi sakit di Kupang, adik kami Frater Ivan Kergulan di Ambon, Mama Katerina Nina, Mama kandung saya, Mama Katerina Suratini, dan kakak sepupu saya yang baru selesai operasi di Ende, kakak Matius Aladin. Semoga mereka semua selalu dijamah oleh belas kasihan Tuhan, beri mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita pendamping misa pagi ini, dua frater novis kami, Frater Ironius Waso dipanggil Iron, dan Emmanuel Oscar Manehat Lopez dipanggil Oscar. Dari Iron dan Oscar, tolong doakan mereka, ini tahun terakhir mereka di novisiat ini, novis 2. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini Yesus ngomong tentang pengampunan. Pengampunan itu sangat luar biasa manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang diampuni. Kalau kita memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, secara tidak langsung kita mau menyembuhkan orang itu dari sakitnya. Dan kita sendiri, di saat kita memberi pengampunan, kita juga merasa lega. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita masing-masing, untuk selalu memberi pengampunan kepada siapa saja. Kalau kita selalu bersedia memberi pengampunan, itu berarti kita betul-betul pengikut Kristus yang setia. Yesus sendiri sudah memberikan contoh, memberi pengampunan dari salib. Dalam kesengsaraannya dia tetap memberikan pengampunan. Marilah kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa memberi kita rahmat, kekuatan untuk selalu memberi pengampunan kepada orang lain.
Supaya kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Selama kusembunyikan dosaku, hati batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kami mohon ya Tuhan, janganlah Kau tarik rahmat-Mu dari kami. Semoga dengan bantuan-Mu kami menjadi abdi-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Asarnya berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama-Mu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu. Demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bugaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tiada dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan refren. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berikanlah kepadaku dengan segenap hati sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, yang menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu
dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Memberi pengampunan yang tulus kepada orang yang bersalah kepada kita mendatangkan kebahagiaan dan kesembuhan. Kebahagiaan bagi yang memberinya dan kesembuhan bagi yang menerima pengampunan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya yakin kita semua punya pengalaman hidup. Entah pengalaman memberi pengampunan kepada orang lain atau pengalaman menerima pengampunan. Di saat kita berbuat salah kepada orang lain, sebelum kita mendapat pengampunan dari orang tersebut, pasti kita merasa tertekan, merasa tidak bebas, tidur malam gelisah, bangun pagi juga masih berpikir ada beban yang selalu harus dipikul. Tetapi begitu kita mendapat pengampunan dari orang lain kepada kita langsung merasa lega. Dan di saat itu juga kita bisa tidur, bisa istirahat yang baik, dan lain-lain. Jadi memberi pengampunan itu betul-betul luar biasa, mendatangkan kesembuhan bagi orang bersangkutan. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus dari kita semua, untuk memberi pengampunan. Dan memberi pengampunan sesungguhnya merupakan satu bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Kita selalu mendoakan doa Bapa kami setiap hari. Dalam doa Bapa kami itu kita meminta Tuhan untuk mengampuni kita, seperti kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dari pengampunan yang kita terima dari Tuhan sesungguhnya merupakan inspirasi bagi kita untuk mengampuni orang lain. Bacaan Injil hari ini sungguh sangat menyedihkan, bahwa seorang yang punya begitu banyak hutang, kemudian raja mau menjualnya untuk melunasi hutangnya. Tetapi dia memohon belas kasihan Tuhan, memohon belas kasihan raja, dan raja menghapus semuanya. Tetapi pengalaman pengampunan ini tidak dijalankan oleh orang ini. Begitu bertemu temannya yang punya hutang padanya, bukan menghapus hutang, tetapi dia tetap memaksa agar orang itu membayar hutangnya. Dan apa yang terjadi? Teman-teman dari orang yang dipenjarakan ini melapor kepada raja, dan kemudian dia mendapat siksa berat. Dari pengalaman kita diampuni oleh Tuhan, sesungguhnya harus menjadi inspirasi bagi kita untuk mengampuni orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa memberi pengampunan kepada orang lain, itu berarti kita belum menjadi murid Kristus yang setia. Dan sebagai murid Kristus, kita harus selalu melihat Yesus Kristus sebagai contoh hidup kita. Yesus mengampuni orang yang bersalah, yang menyalibkan dia dari salib. Dia menghapus semua dosanya. Dia meminta kepada Tuhan, Bapa, ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan dia berdoa mohon pengampunan dari Bapa. Nah, itulah yang harus kita laksanakan kalau kita betul menjadi seorang Kristen yang sejati. Kita berdoa semoga Injil hari ini juga selalu menjadi inspirasi hidup kita untuk saling mengampuni. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Ialah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami harap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami dari seluruh kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini menjadi kurban silih bagimu, dan menyucikan kami dari segala kesalahan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan,
kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan paus kami Fransiskus, uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, ingatlah intensi kami hari ini. Berkatilah mereka yang mengadakan perjalanan hari ini, secara khusus konfrater kami, Pater Sans, yang berjalan menuju Roma, perjalanan jauh. Dan juga berkatilah keluarga besar Sirama Rohani di mana saja mereka berada, dan juga para penderma kami. Dan jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, yang sudah kami sebutkan nama-nama mereka, dan juga begitu banyak orang di luar sana yang juga sakit ya Tuhan. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, jamalah mereka semua, dan kalau boleh sembuhkanlah mereka dari sakit-sakit mereka. Dan kami juga membaca intensi dari Keuskupan Ruteng untuk yang berulang tahun pada hari ini, seorang Suster Jessica Agimeno, MSc. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberikan kesabaran, ketabahan dalam melayani sesama, secara khusus di komunitas mereka, karya pastoral mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami peringati pada hari ini. Hari ini tanggal 9 dari SV Pater Yohanes Baptista Liu dari Cina, Provinsi Cina. Bruder Emeranus Paul Montkoski dari Jerman. Pater Alphonse Jogum dari Central Eropa. Bruder Ramon Davalos dari Argentina. Pater August Mole dari Jerman. Bruder Odilo Johannes Lutherus dari Jerman. Pater Leo van der Helm dari Belanda. Suster-suster kami SSPS, Suster Magdalene dari Jerman, Suster Anarita dari Jerman, Suster Avelindis dari Austria, dan Suster Aliciela Florella Kudiamat dari Filipina Selatan. Dan juga konfrater kami, Pater Servus Ishak, Pater Halim, Pater Wayan, dan juga Pater Benedagi, dan seorang adik yang meninggal 2 hari lalu di Kupang. Semoga Engkau memberi mereka istirahat yang kekal, bergabung bersama para kudus di surga. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi pada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa.
kami, bila kami mau saling memaafkan, maka Engkau pun berbelas kasih kepada kami. Kami mohon agar hati kami selalu terbuka terhadap sesama, agar dapat saling melayani dengan setia dan tulus ikhlas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus.